Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami atau saya PDC IGBT. Kali ini saya menancapkan komponen-komponen lagi untuk driver IGBT. Saya tes dulu menggunakan trafo ini. Ini sekedar uji coba untuk ngetes drivernya ya. Ini untuk apa namanya, drivernya yang ini ya, ada dua. Sekarang kita coba ya, bagi yang berkenan atau bersedia, boleh bantu channel kami dengan cara like, share, and subscribe ya. Yang paling penting adalah subscribe-nya dulu, mohon bantuannya. Nah, ini suaranya, ini semuanya masih nol ya. Ini saya nolkan, ini saya nolkan, ini juga saya nolkan. Ini kaki-kaki potensio ini saya solasi semua, karena di rangkaian driver ini nanti kalau sudah tertancap di PCB besar akan sangat rawan, atau katakanlah kalau memang di sini tegangannya kecil, tapi kalau sampai tersangkut sama yang lainnya bahaya, bisa door. Yang door mungkin bukan IGBT-nya tapi drivernya atau IC-nya yang rusak, atau resistor-resistor tertentu yang rusak. Makanya di sini saya kasih solasi biar aman. Soalnya saya pernah nyangkut langsung keluar asap bagian drivernya. Sebelum dimulai, nyemet rokok dulu lur, yang rukun ya. Tahap-tahap penyempurnaan pasti dicari dan dieksperimen. Makanya IGBT itu tidak gampang, tidak segampang sistem SCR. SCR saja, kalau sistem induksi pun juga lumayan sulit bagi yang belum tahu. Apalagi saya juga belum begitu tahu, alias belum 100% untuk di bagian induksi SCR. Tapi juga pernah berhasil juga, lumayan agak ikan maksudnya, tapi ya belum 100%. Kok terus nemu IGBT ini? Oh iya, saya punya dua PCB. Saya punya dua PCB ya. Ini yang apa namanya? Jadi di sini dulu alhamdulillah, dulu saya itu apa namanya? Kenal PCB dulu, termasuknya saya tidak mendapat ilmu langsung, atau saya itu mencari-cari sampai beberapa bulan. Nah, akhirnya saya mendapat ilmu tapi dengan cara membeli driver ini ya. Jadi saya tidak mengurangin apa namanya info,
Jadi katakanlah dulu itu saya membeli 2 PCB ya, yang satu kosongan, yang satu sudah full komponen, full. Tinggal memasukkan tegangan dan potensio saja. Jadi full komponen kecuali potensio. Yang satu kosong, ya hitung-hitung buat belajar. Ya, tapi di sini saya mengalami kesulitan di komponen ini. Kalau menurut saya komponen ini belum fix kalau menurut data-data tulisan di PCB ini. Tapi bagi yang yakin atau kepingin PCB ini saya kasihkan gratis enggak. Tapi semisal kayak jauh itu apa namanya, ongkir sampean tanggung sendiri ya. Untuk masalah lainnya sampean benahi sendiri. Karena dulu pernah saya memasang ini, yang satu ini saya pernah memasang inputnya positif dan negatif, pernah kebalik. Jadi inilah, ini ada jalur satu yang patah, ini jalur plus patah karena kecil jalurnya ya, jalurnya kecil. Nah makanya terus yang satunya juga saya kurang bisa. Jadi untuk desain yang ini saya kurang paham. Nah, akhirnya saya desain sendiri yang ini, tapi saya nggak menyetakkan banyak ya. Ini biarkan dulu lah, yang penting bahas ini dulu ya. Kalau bagi yang berminat tak kasihkan gratis, tapi bagi yang kesini ya monggo, nanti saya suguhi kopi, nah, sambil ngobrol nggak apa-apa. Tapi bagi yang jauh sampean tanggung sendiri ongkirnya ya. Ini ada 2 biji. Ini hampir, kalau lebar sih sama, yang lebar sama, tapi kalau untuk panjang tidak sama karena flip-flopnya sudah berbeda. Terus kalau yang ini potensionya ikut di PCB besar alias yang ini. Tapi kalau saya, kalau rakitan saya sendiri di sini potensionya ya seperti inilah ya. Bagi yang berminat monggo. Nah, ini sekarang kita mulai. Jadi saya sistem dengan rangkaian yang beda, maksudnya bagian busernya. Jadi busernya itu aslinya bisa di PCB ini. Nah ini ada 4 lubang, tapi yang kanan 2 ini plus, katakanlah negatif, terus yang 2 kiri positif. Di sini dengan tujuan bisa langsung ditancap sama booster, atau bisa dikasih ini yang kaki 2 ini, apa namanya ini, lupa saya, soket 2 pin. Jadi bisa dipasang seperti ini, bisa dipasang langsung boosternya ke PCB nya ya. Dan kalau ini ya, jadi saya pasang pakai kabel seperti ini agar boosternya bisa ditancap di box setrumnya nanti, jadi suaranya bisa keras keluar. Kalau seperti ini ya bisa-bisa saja, tapi suaranya kedengaran dari luar itu nggak begitu keras suaranya. Makanya yang bagi nggak suka, kan daerah-daerah itu kan yang setrumer itu kan beda-beda. Ada yang bebas, ada yang mencuri-curi, kadang nyetrumnya malam. Kalau mencuri-curi biasanya nyetrumnya malam. Biasanya ya ditancap di PCB langsung buzzernya. Tapi bagi yang daerah bebas, suka suara keras, ya dipasih kabel ini agar suaranya bisa keluar keras. Ya, sambil ngopi dulur-dulur. Ya, kita mulai. Ini frekuensi pertama ya. Jadi yang paling atas ini frekuensi pertama. Coba kita putar full sampai full. Ya, ini 0, ini 0. Nah, ini kita putar, ini jam 12.
Oh, gini aja. Ini jam 7 ya. Ini jam 7, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 atau full ya. Nah, terus kita putar frekuensi yang kedua. Nah, ini jam 7, katakanlah jam 7 ya. Nah, ini jam 9, jam 12, jam 3 full atau jam 5. Nah, di sini perbedaannya sama PCB yang tadi. Ini kalau potensio yang kedua ini full, dia menjadi platina. Jadi sudah tidak butuh togel atau saklar togel untuk on off flip flop. Jadi tinggal di full kan saja sudah menjadi flip flop platina. Dan yang ketiga, potensio yang ketiga ini adalah flip flop. Biasanya mentok sekitar jam 3 saya ya. Nah, ini kita setel jam 3 dulu. Nah, yang kedua, penyetelan pembukaan frekuensi dipengaruhi oleh 1 dan 2 ini. Coba kita tuju ya. Nah, ini kan jadi platina ini. Nah, ini sekitar jam 3 ke bawah. Nah, terus ini coba kita buka jam 9. Nah, terus yang ini masih 0, kita naikkan. Nah, ini jadi bisa irit tidaknya dipengaruhi oleh sini juga bisa, tapi tenaga utama dari yang pertama. Nah, ini suaranya agak ngelior karena bagian kaki-kaki di bawah ini nempel ke ini ini kan kertas ini. Nah, ini triplek, terus saya kasih kertas jadinya agak ngelior suaranya, tapi kalau sudah nangkap di PCB insya Allah normal. Jadi agak-agak kena ground gitu loh, kayak ngeground atau gimana itu. Nah, oke, sekarang kita nolkan lagi yang kedua, kita naikkan lagi jam 12 untuk frekuensi pertama. Nah, jam 12, jam 2, ini jam 3 sekitar jam 3 atau jam 3 lebih sudah menjadi platina. Nah, ini full ya, jadi platina. Oke, sekarang kita nolkan lagi, kita coba sekarang jam 3. Oke, ini ya, ini 0 ya, ini kita puter. Nah, jam 9, jam 12, jam 3 full. Terus kita full kan ya yang pertama ya. Nah, ini tenaga utama ini. Walaupun tenaganya utama itu di full kan ya, tapi kalau tenaga yang kedua ini 0, insya Allah setrumnya irit, tapi kemungkinan ikan nila pada lari. Tapi untuk ikan yang lain, pokoknya selain nila dan lele dugu, insya Allah enak. Nah, ini kita buka sedikit-sedikit, suaranya sangat melengking, keras suaranya, bengung di kuping. Nah, ini jadi platina ya, sangat melengking sekali. Sekarang kita atur yang ini jam 3 lebih cepat.
Nah, ini irit ini, jadi walaupun yang pertama full tapi yang kedua nol, jadi bisa irit. Kemungkinan nanti saya akan merakit, saya ingin merakit yang spek jumbo yang buat cari baung ya. Ini kalau saya tafsir, saya memang belum pernah, tapi kalau saya tafsir, saya perkirakan kayaknya ini di potensio 0, ini di potensio antara jam 12 sampai jam 3, yang penting flip-flopnya hidup. Nah, yang ini 0 flip-flopnya. Ini kayaknya enak ini buat cari baung. Kayaknya enak ini. Ini kalau kepengen flip-flop lebih lambat bisa. Tinggal dinaikkan nilai potensio, insya Allah sudah lambat. Ini kan hanya 10 kilo ya. Dipakai 20 kilo atau 50 kilo insya Allah jadi lebih lambat. Gampang kan? Atau diubah di bagian komponen resistor, itu juga bisa lambat. Tapi ribet, nanti malah nyopotin resistor, jadi enaknya potensio saja yang dirubah. Perbedaannya kalau resistor itu menaikkan nilainya bisa sedikit-sedikit, tapi kalau potensio dari 10 kilo langsung 20, langsung 50, jadi lonjakannya langsung tinggi. Nah gitu, perbedaannya di situ saja. Oke, cukup di sini, sampai di sini dulu pengetesan kali ini, karena ini ya buat 2 PCB besar 8 watt. Ini penampakannya, ini untuk 8 watt ya, 2 PCB nya 2. Nah, ini ada 2. Oke, cukup sampai di sini dulu pengetesannya. Siapa tahu ada yang minat, monggo. Sementara saya tidak menjual PCB ya, karena saya stoknya hanya sedikit. Bentuk PCB besarnya, PCB kecilnya juga sedikit. Ini yang fat jumbo ini tersisa 4, karena ini hanya pengetesan atau perdana, jadi ya saya belum pernah, jadinya ya sekedar coba-coba, tapi alhamdulillah lumayan, sudah lumayan oke. Dan itu hasilnya, itu yang 4 watt jumbo. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kapan-kapan kita buat video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantuannya ya lur ya, subscribe yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.